Aduh. Lebih dari 80 orang jamaah haji asal Makassar, Sulawesi Selatan yang tertahan di Bandara Soekarno-Hatta pagi tadi akhirnya dievakuasi ke Bandara Hasanuddin Makassar. Mereka tertahan di Terminal Haji Bandara Soekarno-Hatta sejak kemarin karena petugas Polres Bandara Soekarno-Hatta menduga ada di antara jemaah haji ini menggunakan paspor palsu untuk menunaikan ibadah haji. Kepolisian sektor Metro Cilandak, Jakarta Selatan menangkap 2 tersangka pencurian kendaraan bermotor yang kerap beraksi menggunakan senjata api. Dari tangan tersangka, polisi menyita 1 pucuk pistol rakitan jenis revolver dan 7 butir peluru. Polisi juga mengamankan 3 kunci letter T yang kerap digunakan tersangka dalam aksinya, serta 1 unit sepeda motor hasil curian. Sementara itu, petugas Polres Kabupaten Metro Bekasi berhasil membekuk pelaku pembunuhan Rosidin, warga kampung Blok Paking, Cirebon, Jawa Barat yang ditemukan tewas di dalam septic tank di Cikarang, Bekasi. Pelaku yang diketahui bernama Jatmiko, warga Ungaran, Jawa Tengah ini ternyata adalah rekan kerja korban. Motif pembunuhan ini hanya karena pelaku ingin pulang kampung namun tidak punya uang. Pembahasan tentang penyesuaian tarif angkutan umum telah berlangsung berkali-kali. Desakan agar tarif angkutan umum khususnya di DKI Jakarta diturunkan begitu kuat, apalagi harga BBM telah diturunkan pemerintah sebanyak 3 kali. Gubernur DKI Jakarta Fauji Bowo sendiri Jumat pekan lalu telah mengeluarkan peraturan gubernur yang menurunkan tarif angkutan umum kelas ekonomi. Rata-rata sebesar Rp500 dan mulai berlaku Selasa 27 Januari 2009. Nominal penurunan tarif ini sesuai dengan usulan Dewan Transportasi Kota Jakarta dan mendapat persetujuan DPRD DKI. Namun Sekretaris Organda DKI TR Panjaitan mengatakan kebijakan ini sangat mengecewakan pengusaha angkutan. Bila Pemprov tetap tidak merevisi surat keputusan tersebut, pihaknya tidak bisa mencegah para pengusaha angkutan untuk tidak bisa beroperasi karena tidak mampu lagi menutupi biaya operasional. Tetap sampai sekarang kita menolak dan kita minta Pak Gubernur untuk mengkaji ulang. Itu yang disampaikan pengusaha kepada kita yang harus kita sampaikan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Tapi belum tentu ada pemukulan besok ya Pak ya? Mudah-mudahan, tapi kami nggak bisa menghalangi. Kalau mungkin itu terjadi besok ya kita antisipasilah. Tapi bagaimanapun secara kontak person saya coba kepada beberapa pengusaha tolonglah jangan sampai ada pemogokan atau stop operasi, kasihan masyarakat kita ini. Sudah ada yang mengancam memogok Pak? Saya dengar sudah ada. Sedangkan edaran juga sudah ada yang menyampaikan edaran kepada anggotanya. Untuk melakukan pemogokan? Untuk bukan melakukan, untuk tidak bisa beroperasi karena tidak sanggup lagi, dalam arti untuk menutupi kos. Kita jangan selalu mogok ya. Mogok ini saya pikir bukan bahasa yang bagus ya. Kita lihat aja besok, mudah-mudahan tidak, prediksi saya, dan masyarakat dimohon ya supaya jangan, inilah biar tenang lah. Dan kita akan mencoba sampai hari ini, sampai malam nanti supaya armada kita di lapangan itu tetap ada. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri sudah mengantisipasi jika para awak angkutan umum tidak beroperasi, menyusul keluarnya SK penurunan tarif mulai hari ini. Yaitu dengan menyiapkan armada khusus berupa kendaraan milik pemerintah, milik Kodam, dan Polda Metro Jaya. Tim Liputan, Metro TV. Dunia, 3 saudara kandung perempuan yang menjadi Juga mendampingi. Mudah-mudahan karena tidak dibagi. Untuk jaga yang sebentar, Pak Kasal dan Pak Kajat, Ibu Sri Suyitno selaku Ketua 45 Sahabat Sejati Ibu Fatmawati, dan juga kepada silakan Pak Kajat, nggak kelihatan Pak Kajat, mohon untuk menempati di sebelahnya Mas Guru, boleh Pak biar seimbang? Iya boleh, nggak apa-apa, silakan. Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri kembali mengkritik pemerintahan SBY yang dinilai banyak menebar janji pada masa kampanye namun berkelit ketika tidak mampu direalisasikan
ketika memerintah. Megawati menyampaikan kritiknya ini dalam forum pengusaha bertanya, partai menjawab, yang digelar oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo pagi tadi. Partai Golkar menuding ada pihak-pihak tertentu yang ingin mendiskreditkan partai terkait pemasangan iklan bermasalah di Indramayu, Jawa Barat. Sebelumnya, sejumlah tokoh Islam di Indramayu memprotes iklan politik yang sepertinya dipasang oleh Bupati Indramayu. Iklan yang dipasang di surat kabar tersebut mengutip dalil agama yang menggiring kesan bahwa bila tidak memilih Partai Golkar pada pemilu, dikategorikan sebagai pengkhianatan kepada Tuhan. Caleg dari PAN di Kebumen, Jawa Tengah, Gito Prasetyo didakwa melakukan politik uang karena membagi-bagikan uang dalam kampanyenya. Dalam sidang pertama kasus pidana pemilu caleg dari PAN ini, jaksa penuntut umum mengatakan memiliki cukup bukti Gito Prasetyo memberikan uang sebesar Rp10.000 kepada ratusan warga di sebuah desa di pindah ke sini lagi begini. Balik. Nah. Ayo. Ya. Dalam unjuk rasa anarkis di gedung DPRD Sumatera Utara. Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Abu Bakar Nata Prawira mengatakan, dalam unjuk rasa anarkis yang berujung pada tewasnya Ketua DPRD Sumut, Abdul Aziz Angkat, adalah orang yang mendanai aksi unjuk rasa. Informasi ini didapat dari pengakuan para saksi dan tersangka. Mereka mengaku dibayar Rp20.000 per orang untuk berunjuk rasa di gedung DPRD Sumut, menuntut pembentukan Provinsi Tapanuli. Nah, seperti di antara 6 ini ada yang terima uang 600.000, ada yang 750, ada mahasiswa, ada guru SMP. Nah, ini sedang kita telusuri itu uang dari mana. Nah, ternyata yang 600 dengan 750 itu diberikan lagi kepada para mahasiswa tadi, baik mahasiswa maupun peserta demonstrasi. Sementara itu, polisi hari ini menetapkan 6 mahasiswa Universitas Sisingamangaraja sebagai tersangka dalam demo anarkis di kantor DPRD Sumatera Utara. Ke-6 tersangka baru itu sebagai aktor DPRD dan orator dalam demo anarkis tersebut. Dengan demikian, jumlah tersangka saat ini mencapai 31 orang. Sebelumnya pembantu Rektor 3 Universitas Sisingamangaraja, Rudolf Marpaung, juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Rudolf dituduh sebagai penggerak massa dan membagi-bagikan uang bayaran sebesar Rp20 hingga Rp25.000 kepada para mahasiswa. Rektor DPRD Sumatera Utara hari ini telah menyelesaikan investigasi terkait insiden tersebut. Namun, menurut Ketua Tim Pencari Fakta, Mayasya, yang juga anggota Komisi 3 DPR, temuan fakta di lapangan maupun analisis Tim Pencari Fakta tidak akan dipublikasikan sebelum ada rekomendasi untuk diputuskan oleh Komisi 3 DPR. Ada bicara apapun, jadi satu-satunya saya memberikan keterangan pers secara resmi, ya baru ini. Before itu saya nggak pernah ada. After ini nggak ada. Saya selalu katakan tugas kami adalah mencari fakta, mengumpulkannya, lalu menganalisnya nanti, lalu membuat rekomendasi. Nah, karena itu kami nggak sama dengan tugas orang melakukan reportase gitu dapat disiarkan, nggak bisa gitu. Nah, jadi dengan kata lain saya ingin katakan, saya tidak pernah memberikan keterangan apapun yang bersifat substansial. DPRD Sumatera Utara masih ditahan di Tim Liputan Metro TV.
Mau nanya Jenderal soal keterlibatan GM Pengabdian Jenderal. Katanya besok akan menyerahkan diri. Jadi begini, pertama saya datang